Ini sih saya yakin kalau misalkan nanti udah menempati semua, ya pasti berjalan seperti biasa lah. Harapannya ke depan jualan warga ya bisa lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Kita juga diberi tempat untuk usaha UMKM, gitu kan. Di dalam rusun yang akan nanti kita tempati juga kita diberi kesempatan untuk berusaha di tempat itu. Selain kita tinggal, tapi kita juga bisa berusaha di rumah yang kita tempatin. Kita alhamdulillah ya, dalam kesempatan ini saya mau ucapin terima kasih dulu ya Mbak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan, kepada Kadis Perumahan, kepada Pemprov DKI dan jajarannya juga yang terkait dengan pembangunan ini sehingga kami bisa menempati rusun ini, di mana di sini sangat banyak fasilitas yang diberikan. Gitu. Sebagian ruang dimanfaatkan sebagai ruang ekonomi rumahan, yaitu seluas 15 meter persegi yang bisa diubah menjadi unit hunian tambahan di masa yang akan datang, dan fungsi privat seluas 21 meter persegi. Setiap hunian dimungkinkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi warga. Lantai dasar Kampung Susun disiapkan juga sebagai kawasan komersial dan adanya jalur pedagang kaki lima sebagai ruang ekonomi warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Kafling DPR Kampung Pulau Jai, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Kampung Susun tersebut dibangun khusus untuk warga eks Bukit Duri yang digusur pada 2016 lalu di era Ahok. Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung eks Bukit Duri diresmikan oleh Anies Baswedan agar digunakan oleh masyarakat. Kampung Susun Tumbuh Produktif ini berada di atas lahan hak pengelola milik Dinas PPK UKM seluas 4.000 meter persegi. Adapun hunian di Kampung Susun Tumbuh Produktif ini terdapat 75 unit dengan konsep pembangunan mezanin dengan luas hunian 36 meter persegi dan tinggi 4,3 meter. Anies menyebut peresmian Kampung Susun bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional. Ia menuturkan peresmian hari ini menjadi penantian warga eks Bukit Duri memiliki tempat tinggal setelah 6 tahun lalu kediamannya digusur oleh Ahok. Kalau dilihat 25 Agustus 2022 hampir 6 tahun persis. Jadi bila di bulan September 2016 air mata itu mengalir karena rumahnya dibongkar, maka Agustus 2022 air mata boleh menetes karena terharu punya rumah yang baru di tempat ini. Kita bersyukur, kata Anies. Anies menuturkan negara dan Pemprov harus berkomitmen agar peristiwa penggusuran yang dialami warga Bukit Duri pada 2016 silam tidak terjadi lagi di kemudian hari. Negara harus berjanji agar tidak mengulangi peristiwa yang terjadi di Bukit Duri. Ini harus menjadi komitmen. Pemprov juga begitu, tidak bisa lagi melakukan tindakan seperti yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal, Bapak Gubernur Anies Baswedan itu sangat bersimpati dengan kami. Pak Anies juga mempunyai prinsip membangun warga dengan Community Action Plan. Jadi melalui partisipasi dan kolaborasi dengan warga. Itu tepat sekali karena kami warga itu kami ajari untuk mendata dan juga memetakan kampungnya. Jadi menjadi arsitek bagi kampungnya sendiri. Jadi tahu betul hak dan kewajiban atas tanah, ruang, air, lingkungan hidup itu mereka sadar sekali. Kami mengharapkan warganya nanti ini dalam waktu 5-10 tahun itu akan naik kelas. Baik secara ekonomi, secara sosial maupun secara budaya. Justru dari warga yang sangat sederhana, sangat terbatas lingkungan ekonomi. Ini bukan saja memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian punya rumah yang layak, tapi sebuah kampung yang kita sama-sama lihat rancangannya memungkinkan kehidupan bermasyarakat dirawat dengan desain modern. Bahwa ketika kita membangun sesuatu,
bukan saja berpikir tentang efisiensi ruang, efisiensi biaya, dan optimisasi sumber daya, tapi juga kita harus memikirkan tujuan sosiologis dari bangunan ini, tujuan komunitas dari bangunan ini, dan ini yang kemudian dimunculkan di sini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, perwakilan warga Bukit Duri. Jadi perjuangan panjang kerjasama dengan partisipasi penuh dari pihak Pemprov DKI yang luar biasa, dan ini kan bukan perkara mudah ya, karena untuk mengurus tanahnya, izinnya, kemudian pendanaannya. Ya alhamdulillah bahwa perjuangan yang lama bersama-sama dengan susah payah akhirnya toh dengan kesabaran akhirnya juga bakal terwujud. Baru dengar kabarnya aja udah senangnya minta ampun gitu. Saya pribadi dan mewakili orang tua saya dan sebagian warga dari RW 10 mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak atas perhatian Pemprov DKI, terutamanya Gubernur DKI Pak Anies itu yang kalau saya ngikutin perkembangan tuh memang concern gitu, concern sama warga Bukit Duri ini. Kalau saya sangat berharap itu kekeluargaannya ada sosialisasi sesama warga sekitar tuh dapat, harapannya ya secara bangunan bagus, layak. Nah, kemudian ada hal-hal yang suasana kampungnya tuh tetap dapat, nggak hilang gitu. Saya berharap sih bagaimana warga bisa bertahan hidup tanpa keluar dari kampung. Ya mungkin salah satu dari warga Bukit Duri bisa punya usaha UMKM yang dibina, bisa maju lah gitu. Syukur-syukur bisa ekspor kali gitu, dibina sama Pemprov DKI. Kedepan, rencana pembangunan yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta harus bisa dikomunikasikan dan memberi solusi bagi warga. Itu sudah menjadi sejarah, kita ambil hikmahnya. Tapi ke depan, kita pastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan harus bisa dikomunikasikan dan diberikan jalan keluar untuk rakyat agar bisa dapat seperti ini. Selain itu, Anies mengungkapkan proses pembangunan kampung susun produktif tumbuh cakung melibatkan kolaborasi, yakni dengan unsur warga, aktivis, pakar, dan pemerintah. Sehingga kolaborasi yang dilakukan dapat membuat kampung susun tumbuh menjadi guyup dan sehat. Jadi, di sini ada kebersihan, keteraturan, kerapian, tapi juga ada kebersamaan, ada kegotong royongan. Itulah sebabnya bukan sekedar kumpulan unit-unit rumah, tapi sebuah kampung di mana mereka bisa hidup bersama. Anies memuji ketangguhan dan kesabaran warga eks Bukit Duri yang pernah menjadi korban penggusuran. Ia berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa penggusuran yang dialami warga kampung eks Bukit Duri.